bagian rumah roller yang di depan. Nah, yang berikutnya puli bagian belakang kita buka juga. Sudah kebuka, nah kita tinggal bisa keluarkan. Yang pertama dulu bagian depannya, rumah rollernya. Ini kita bisa keluarkan untuk nanti selanjutnya dibersihkan. Nah, ini untuk teman-teman pemula. Ini bisa dilihat atau sambil diingat-ingatnya kita akan buka puli bagian belakang supaya nanti kita bersihkan ya. Nah, ini gua kasih bolong-bolong tujuannya supaya dia lebih cepat keluar. Nah, ini sih opsional aja cuman, nah itu lagi dia banyak lumas yang nempel di situ, mungkin ada asin yang bocor. Nah, itu nanti akan kita lakukan pembersihan pakai bensin, dicuci sampai bersih. Oke, nah itu bisa lihat teman-teman ya. Nah, itu bisa menyebabkan dedek sama slip juga sedikit lebih keras. Oke, nanti ini akan kita guys, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan ditekan tanda loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari TTR TV. Yuk disimak sampai habis. Bak CVT-nya. Nah, ini selanjutnya gue akan buka bagian rumah roller yang di depan. Nah, yang berikutnya puli bagian belakang kita buka juga. Nah, setelah kedua baut depan nama belakang sudah kebuka, nah ini kita tinggal bisa keluarkan. Yang pertama dulu bagian depannya, rumah rollernya. Ini kita bisa keluarkan untuk nanti selanjutnya dibersihkan. Nah, ini untuk teman-teman pemula, ini bisa dilihat atau sambil diingat-ingat. Nah, selanjutnya untuk yang bagian depan gue akan sekalian kasih tahu ke teman-teman apa aja yang gue ubah di motor gue. Nah, ini dapat kelihatan untuk derajatnya ini udah gue modif jadi 13,8. Nah, tujuannya supaya panbelnya dia lebih cepat naik dan lebih turun sehingga kita dapat lebih gesit untuk akselerasinya. Oke, cuman dia ini belum maksimal naik ke atas. Nah, ini nanti sebetulnya masih bisa dinaikkan ke atas lagi supaya dia top speednya lebih maksimal. Nah, terus nah ini sirip yang kipasnya juga udah gua buang. Nah, tujuannya itu biar dia sedikit lebih ringan sehingga dia lebih cepat terlempar ketika sudah terkena putaran mesin. Nah, ini jalur rollernya juga dikerok juga, tujuannya juga sama supaya dia bisa terlempar lebih jauh. Nah, ini opsional aja sih buat teman-teman yang ingin sekalian upgrade, boleh dilakukan hal seperti itu. Nah, ini juga untuk penutup rumah rollernya gue lakukan penghalusan di sisi ujungnya supaya rollernya tidak cepat peyang dan kemakan. Oke, jadi tujuannya supaya si roller dia lebih awet. Nah, perlu diingat teman-teman untuk pemula, untuk roller, diingat posisi cara memasangnya. Jadi jangan sampai salah pasang karena itu mempengaruhi durasi pakai si roller tersebut. Jadi pas saat dibongkar jangan lupa pemasangannya usahakan atau pastikan pada posisi yang benar seperti sebelum dibongkar. Nah, ini gue sekalian ingetin. Nah, untuk cara masangnya itu khususnya yang roller Honda dia kan memiliki dua permukaan yang berbeda. Nah, yang permukaannya lebih datar atau yang besinya tidak kelihatan itu kita taruh di sebelah kanan atau berlawanan arah jarum jam. Nah, itu oke. Nah, ini logam, sedangkan yang sini teflon. Oke, ini ditaruh ke sebelah kiri, ke sisi sebelah kiri atau berlawanan arah jarum jam semuanya. Nah, ini tujuannya juga supaya dia durasi atau masa pakainya atau rollernya lebih awet dan tidak cepat peyang. Jadi jangan sampai salah ya untuk nanti saat pemasangan. Nah, selanjutnya kita akan buka puli bagian belakang supaya nanti kita bersihkan ya. Nah, ini gua kasih bolong-bolong tujuannya supaya debu dia lebih cepat keluar. Nah, ini sih opsional aja cuman nah itu lagi
dia banyak pelumas yang nempel di situ, mungkin ada seal yang bocor. Nah, itu nanti akan kita lakukan pembersihan pakai bensin, dicuci sampai bersih. Oke, nah itu bisa lihat teman-teman ya. Nah, itu bisa menyebabkan gerdek sama slip juga. Oke, nah ini untuk pulinya nanti juga akan gue buka. Nah, ini juga dibersihkan juga nih, dia udah agak licin, jadi dia bisa menyebabkan slip pada mangkok ganda. Oke. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ini kita bisa buka pakai kunci yang khusus CVT. Nah, ini kita bisa agak ini, oke, jika teman-teman udah longgar, nah ini kita tinggal tekan pakai kaki, bisa kita buka. Nah, just info buat teman-teman, di sini gue melakukan sedikit ubahan. Nah, untuk pernya gue ganti pakai per Nupo biar dia sedikit lebih keras. Oke, nanti ini akan kita buka juga semua supaya lebih mudah dalam melakukan pembersihan. Nah, termasuk untuk bagian puli belakangnya juga sama pernya. Nah, ini kita lepas. Nah, ini gue ganjal pelor untuk info aja, tapi kalau mau teman-teman pakai ganjal pelornya harus penuh ya. Nah, ini tujuannya supaya si pernya sedikit lebih keras sih, untuk menaikkan responsif aja. Jadi supaya lebih enak untuk stop and go-nya. Nah, itu opsional aja sih buat teman-teman. Di sini gue sebetulnya lebih ke mentutorialkan cara servis atau melakukan pembersihan pada CVT aja. Tapi karena gue sekalian buka, gue sekalian jelasin ke teman-teman ya. Oke, jadi bisa dengan cara dikasih pelor gitu, tapi dia harus penuh, jangan sampai hanya sedikit. Nah, itu bisa menyebabkan CVT-nya atau pulinya rusak malah. Nah, terus dikasih penutup gini supaya lebih aman. Jadi pelor dia nggak akan loncat keluar. Jadi pastinya aman. Oke. Oke, selanjutnya kita akan bersihkan bagian ini dengan menggunakan bensin. Nah, usahakan seal yang ini sampai yang ini jangan sampai terkena ya. Oke. Bapak. Duduk bensin, kenapa batang bensin? Kan jadi kan nggak bersih. Kan jadi kan nggak bersih, Bapak. Oke, setelah udah bersih begini, kita lanjut bersihkan tutup bak CVT-nya. Nah, ini kita bersihkan bagian bak CVT. Ini udah kotor banget kawan-kawan. Ini sudah bersih, tutupnya. Nah, ini juga udah bersih. Ini CVT-nya juga udah gue bersihin. Nanti kita tinggal lanjut bagian perakitan. Nih puli bagian belakang. Oke, rumah kampas ganda, rumah rollernya, penutup rumah roller, mangkok ganda. Nah, ini kampas gandanya. Nah, ini versi fitting. Oke, nanti kita lanjut bagian pemasangan ya. Oke, selanjutnya kita akan rakit atau pasang balik CVT-nya. Oke, disimak sampai habis ya teman-teman supaya teman-teman lebih paham. Nah, di bagian bossing rumah roller, nah ini kita kasih sedikit grease, sedikit aja, jangan terlalu banyak biar nggak belepotan karena ini tidak dilengkapi dengan seal penahan. Nah, nanti setelah kita kasih lalu dilap dari atas. Oke. Nah, jangan
kebanyakan. Nah ini sekali lagi gua ingetin, rollernya jangan sampai salah pasang juga. Yang teflonnya lebih lebar kita taruh di sebelah kanan berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu selanjutnya kita tinggal tutup, jangan lupa dikasih slide piece-nya yang 3 biji. Oke, nah tinggal ditutupkan seperti ini. Selanjutnya masukkan ke depan. Oke. Nah, panelnya kita bisa masukkan dulu seperti ini supaya nanti tidak sulit. Oke, sebelum kita pasang kipas jangan lupa si ringnya ditaruh di situ. Nah, ini jangan sampai ketinggalan teman-teman, ini perlu dan wajib hukumnya, jangan sampai terlepas. Supaya si panelnya dia bisa lebih turun ke bawah dan tarikan awalnya tidak berat. Oke, nah ini masukkan ringnya. Lalu dimasukkan tutup kipasnya. Lalu jangan lupa ring yang buat engkol atau selaan. Terus ada ring lagi, selanjutnya pakai bautnya dimasukkan. Nah ini kalau teman-teman kalau punya kunci torsi bisa dikunci pakai kunci torsi. Tapi mungkin kalau yang udah biasa ya mungkin pakai feel juga cukup lah. Asal jangan terlalu kencang juga, jangan terlalu pelan. Oke, nah ini untuk kampas gandanya yang tadi gua udah lakukan pembersihan. Akan rakit CPT atau puli Nah ini untuk bagian puli belakangnya. Nah ini gua akan rakit dulu. Nah ini untuk seal sepertinya masih bagus. Nah ini dia untuk di seal karetnya nanti akan gua ganti suatu. Ini pertama kita karena tadi tuh ada cukup banyak yang pada lumer. ini secara Nah itu tinggal kita masukkan seperti itu, pasang, dimasukin pelan-pelan ya supaya si sealnya tidak rusak. Disimak sampai habis ya teman-teman ya. Khususnya bagi teman-teman pemula yang ingin melakukan servis CVT sendiri di rumah. Oke, selanjutnya kita masukin yang ini. Oke, selanjutnya kita akan pasang pelor yang sebelah sini. Nah ini 1, 2, 3. Oke. Setelah ini kita pasang 1, 2. Nah ini bagian sini kita kasih grease, tapi nggak usah terlampau banyak. Nah ini kita kasih grease, terus dia kasih 2 mm. Selanjutnya kita pasang penutupnya. Nah ini kita kasih gemuk dikit biar masuknya gampang. Oke. Nah ini sepertinya karetnya minta diganti nih 1, biar dia nggak lumer-lumer lagi. Nah, untung gue punya ada stok di rumah, ini yang ori. Nah, untuk menghilangkan bagian yang licin di kampas ganda ini, nah kita ini bisa amplas dikit pakai amplas halus.
lupa kita kasih sedikit grease di bagian lahar bambunya. Nah, ini bagian mangkok ganda juga jangan lupa kita amplas sedikit. Oke, kita tinggal pasang. Ini sudah terpasang, kita tinggal tutup dan dibautin, oke? Tapi sebelum kita pasang, coba kita tes dulu. Oke, kurang lebih seperti inilah. Lihat aja ya, nak. Ya. Oke. Oke, demikian tutorial cara servis CVT dari gue, sekaligus tadi gue review upgradean CVT dari gue. Semoga bermanfaat dan jadi referensi buat teman-teman yang ingin melakukan servis sendiri atau upgrade CVT. Nah, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan terakhir ditekan tambah tanda loncengnya agar mendapat notifikasi terbaru dari gue, info-info penting atau tutorial-tutorial penting yang berguna bagi kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Oke, kurang lebih. Jangan lupa di subscribe, terus tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.